Dan untuk fittingnya sendiri, ini cukup oke. Dan ya mirip-mirip lah, kayaknya emang. Ini ada yang komen, ini kan bukan channel review, channel komedi. Ke Urban Life, balik lagi bareng Khalid di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini gua akan mereview sebuah produk yang ditunggu-tunggu, yaitu produk Monster CWS yang seri dibanting dong. Air Mars XKT 16. Seperti biasa gua semangat banget buat unboxing Monster. Kenapa? Karena Monster ini adalah TWS yang bentukan casing dan TWS itu anti mainstream. Dan yang saat ini gue pegang adalah XKT 16, dimana semua line up-nya Monster mulai dari XKT 13, XKT 16, XKT berapa lagi? Ya, pokoknya yang XKT itu versinya bagus-bagus semua. Dan yang ini adalah versi XKT 16 ya, mungkin bentukannya akan bagus atau biasa aja. Mari kita lihat sama-sama. Tapi sebelum gua unboxing, seperti biasa gue mengingatkan buat jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya, dan juga komen barang apa yang harus kita review di video berikutnya. Siapa tahu bisa kita hadirkan di video-video kita yang lain gitu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, waktunya kita unboxing si Monster XKT 16 ini sama-sama. Sah, bentukannya oke sih, cuman tumben aja ini kayak ada silikon gitu. Coba kita lihat nanti bahannya kayak itu kayak gimana. Karena kalau Monster tuh identik dengan kalau nggak futuristik, elegan. Kalau ini lebih ke futuristik sih, cuman ya nanti kita lihatlah ya sama-sama kayak gimana. Dan yang bikin gua seneng buat unboxing si Monster adalah dia tuh bener-bener dipikirin buat user experience, dimana kalau kita buka selalu rapih, dan juga bahannya ini bukan kayak kelihatan bahan murah sih kalau dari gue pribadi ya. Nah ini seperti biasa, hampir semua Monster itu kayak gini packagingnya, dimana langsung ada tulisan Monsternya di sini, dan ini dilapis emas, asli dilapis emas dan berwarna emas. Lalu langsung aja kita buka. Mirip-mirip sih sebenarnya, cuman lebih apa ya bilang, satisfying aja, karena tuh nggak nyusahin, dan kedua ini nggak terkesan murah buat packagingnya kayak gitu. Ini yang pertama dapat kabel Type C nya buat ngecas, dan juga ini ada apa di sini? Tumbenan loh, biasanya dus gede loh, ini sekarang kecil. Sertifikat tanah. Ini STNK BPKB, buku doang. Artinya kan memang terkonsep. Ya terkonsep sih, agak beda aja. Kalau mungkin kalau yang gede itu yang ada ininya, yang ada lanyard. Ini nggak ada lanyard. Mungkin nggak ada tempelannya juga, nggak ada lubang lanyardnya juga, jadi nggak disertai nama lanyard. Jadi ini buka sampingnya dulu, kita masukin lagi. Dan kita akan bahas si Monster XKT 16 ini. Tapi sepengalaman gue pakai Monster tuh sebenarnya suaranya mirip-mirip. Bahkan identik kalau dari gue pribadi ya. Nggak beda di bentuk ya? Iya, cuma beda di bentuk. Mungkin emang kayak gitu kali ya nilai jualnya. Nah, inilah dia si Monster XKT 16. Gua ralat, dimana awal gue pikir ini silikon, nggak taunya ini emang plastik keras. Nah, ini juga kalau misalnya kalian mau pakai lanyard juga bisa nih. Sayang belum dilengkapin sama lanyard. Nanggung ya? Nggak sekalian gitu ya? Iya, nggak sekalian gitu. Ini sebenarnya bisa sih digantungin ini terus gabungin begini, bisa aja. Ya, cuman kalian harus beli lagi aja lanyardnya kayak gitu. Terus di bagian depan kita langsung masuk ke desain aja ya. Di bagian depan itu ada Monster XKT 16. Di sini ada angka 16 menandakan dia model yang XKT 16. Ada logo merah di sini, nggak tahu, mungkin ini kayak aksen-aksen aja. Terus di sini tulisannya Monster. Ada congkelan di sini buat ngebukanya. Di bagian belakang itu ada keterangan singkat aja buat si model XKT 16 ini, dan aksen honeycomb gitu. Terus di bagian bawah ada port Type C nya buat ngecas, dan juga di samping sini ini ada, tadi gue bilang ini ada cantolan buat lanyard. Sayang aja lanyardnya belum
dalam paket pembelian, jadi kalian harus beli lagi gitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan earbudnya. Untuk earbudnya sendiri ini modelnya yang bukan in-ear, mengingatkan gua dengan si Transformer MG Channel 3 bentukannya, dimana kalau misalnya touch control itu kalian harus dicubit. Dan untuk fittingnya sendiri ini cukup oke. Dan ya mirip-mirip lah, kayaknya emang kayaknya emang TWS-nya ini hampir identik lah dengan si yang Transformer MG Channel 3 itu, kayak gitu. Sekarang untuk spesifikasi lengkapnya ada di sini. Kalian bisa baca. Sekarang gue cuma nulisin aja, gue cuma tebelin aja yang perlu ditebelin di mana. Yang pertama itu ini udah menggunakan Bluetooth 5.3 dan juga untuk baterainya sendiri ini diklaim bisa sampai 20 jam sekali pengecasan gitu. Jadi dengan casing ditambah earbudnya aja. Kalau earbudnya aja ada keterangan nggak nih? Untuk earbudnya aja nggak ada keterangannya berapa. Jadi ini total playtime-nya aja 20 jam. Terus ada ergonomic design, mirip-mirip aja dengan monster lainnya. ABS plastik case ya, udah ini udah dijelasin. Dan juga ada gaming mode di sini. Jadi ada gaming mode dan juga musik mode ya. Nanti kita akan cobain sama-sama. Kalau sebelumnya gue nyoba XKT13, kalau buat dengerin musik itu bassnya sedikit berubah ketika kita pindah ke gaming mode. Apakah ini sama aja? Nanti kita akan cobain sama-sama. Dan juga ini ada HD call. Nah, HD call-nya nanti seperti biasa kita akan cobain sama-sama di audio experience kayak gitu. Sekarang waktunya kita langsung dengerin aja audio experience dari Monster XKT16 ini sama-sama. Dan juga jangan lupa pakai earphone kalian, seenggaknya kalian dapat gambaran gimana sih suara yang dihasilkan oleh si XKT16 ini ya. Walaupun gak 100% sama, tapi setidaknya kalian adalah sedikit gambaran gimana sih suaranya si Monster XKT16 ini. Ini dia audio experience-nya. Connected. That's right. My style. My style. My style. My style is the best. My style. Oke, itu tadi audio experience dari si Monster XKT16 ini. Kalau gua boleh subjektif gua sendiri, ini antara musik mode dan gaming mode, gue lebih suka gaming mode-nya, dimana lebih gede suara yang dihasilkan. Dan juga berbeda dengan XKT13 yang sebelumnya gue coba, dimana kalau misalnya gue pindah antara musik mode dan gaming mode, ketika masuk ke gaming mode itu bassnya turun. Kalau ini tuh bassnya nggak turun, stay di situ, cuman treble-nya naik. Gimana tuh bilangnya? Ya gitu kan. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai musik mode, treble-nya nggak terlalu berasa, nggak ngecering banget. Jadi kalau misalnya pas kalian pindah ke gaming mode, bassnya tetap ada, tapi treble-nya naik. Jadi lebih ngecering di gaming mode. Kalau misalnya lu tanya gue lebih suka di mana, gue lebih suka di gaming mode buat si XKT16 ini. Kalau buat XKT13 gue lebih suka di musik mode karena bassnya lebih terasa di musik mode. Kalau ini bassnya tetap berasa di keduanya, cuman detailnya lebih dapat juga di gaming mode-nya, kayak gitu. Sekarang kita masuk ke bagian latency test-nya ya untuk si XKT16 ini, karena ini ada dua mode, yaitu music mode dan juga gaming mode. Ini dia latency test dari XKT16 ini. Music mode. Game mode.
dia tadi latency testnya. Buat latency test gue nggak mau banyak komen karena ini lebih ke preference masing-masing. Kalau dari gue pribadi, latency testnya ya dengan harganya Monster dan tipikalnya Monster itu hampir semuanya sama. Antara gaming mode dan juga musik mode emang ada sedikit perbedaan tapi nggak terlalu signifikan. Jadi ya biarkan kalian yang expert, apalagi yang udah menggunakan Monster XKT 16 ini buat gaming, menurut kalian gimana? Puas nggak sih dengan kemampuan latency testnya? Kalau dari gue pribadi yang cuman demen main casual game, kayaknya ya biasa aja sih. Gue nggak terlalu ngeliatin bibir orang kalau lagi nonton, dan juga gue nggak terlalu fokus ke game dimana PvP itu kan harus fokus banget. Ini enggak, gue lebih main ke turn based kayak Honkai Star Rail, itu aja sih yang gue mainin. Jadi buat dengerin musik di situ masih enak-enak aja bagi gue ya. Oke, sekarang kita masuk ke suara yang dihasilkan oleh mic si XKT16 ini, yang katanya ada HD cause-nya. Inilah dia mic atau suara yang dihasilkan oleh mic dari si Monster XKT16 ini. Oke, Urban Love, ini adalah pengetesan mic dari TWS Monster XKT16. Yang ini adalah suara yang diambil direkam langsung dari mic internalnya kamera. Dan yang ini adalah mic yang berasal dari Monster XKT16. Bagaimana menurut kalian? Baguskah, jelekkah, atau biasa aja, atau bahkan cenderung buruk? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan ingat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nah, itulah dia tadi hasil mic-nya. Kalau dari gue pribadi, bener, hampir sama aja. Semua Monster itu suaranya cukup oke aja sebenarnya buat suara mic yang dihasilkannya. Buat kalau kalian tanya buat meeting oke atau enggak, kalau dari gue pribadi sih oke aja. Tapi pastiin kalian di ruangan yang agak sepi, karena untuk suara sekitarnya masih agak bocor. Dan juga nggak bisa bener-bener minimalisir suara sekitarnya. Jadi lebih baik yang sepi-sepi aja, kayak gitu. Sekarang kita masuk ke kesimpulan, di mana buat si Monster XKT16 ini siapa sih yang harus beli? Kalau dari gue pribadi, ini adalah buat orang-orang yang suka dengan gaming tapi tetap elegan. Karena dari gue pribadi ini oke sih, kayak spaceship gitu nggak sih? Kayak spaceship apa ya? Kapal luar angkasa. Ya kayak kontainer itu kayak gini nih, futuristik banget. Cuman ada sedikit catatan ketika gue buka, ini tuh godek-godek banget, kayak kurang, gue nggak mau ngomong solid terlalu teriak lagi. Agak kurang keker gitu. Terus tapi kalau misalnya ditutup, ya kalau ditutup udah hilang godek-godeknya. Cuma kalau dibuka, nah kayak gini masih ada suara keper-keper gitu. Untuk segi suaranya gue lebih suka di gaming mode-nya buat versi yang ini, karena clear-nya dapat, bassnya juga tetap masih ada. Terus latency testnya tadi udah gue sebutin, ya menurut kalian aja, gue nggak mau banyak komen. Cuman bagi gue udah cukup oke aja. Terus dan untuk suara mic-nya tadi gue juga udah jelasin, buat di lingkungan sepi udah oke banget kok sebenarnya. Cuman kalau buat rame-rame kayaknya agak dihindarin. Kalau misalnya kalian bener-bener meeting yang harus sunyi, mungkin cari yang agak lebih di atas ini harganya, kayak gitu. Nah, kalau kalian yang udah pakai Monster XKT16 ini, menurut kalian gimana sih experience kalian menggunakan si Monster XKT16 ini? Boleh tulis di komentar. Bang, menurut gua begini, bang, menurut gua begini, bang, menurut gua. Boleh tulis di komentar, kita sharing sama-sama. Karena buat semua komentarnya kita baca-bacain. Mulai dari yang kemarin ada yang komen lenyes. Bang, salah tuh bang, lenyes tuh bacanya lenyes, bukan lenyes. Terus, bang, ini kok gini ada yang komen. Ini kan bukan channel review, channel komedi. Itu boleh aja tulis di komentar, karena kita sharing sama-sama lah, kita belajar sama-sama. Dan juga kalau ada misinformasi dari gua, boleh tulis di komentar, nanti akan gua baca dan kita pelajarin sama-sama. Oke, kita berkembang sama-sama dengan videonya Urban Life. Videonya Urban Life. Dengan komenan kalian yang membangun, gue juga jadi introspeksi diri dan harusnya kayak gimana, kayak gitu. Bener nggak Om? Enggak. Hah? Enggak. Oke, makasih. Support banget editor gue di belakang emang. Kayak gitu sih. Boleh juga kasih masukan bang, harusnya kayak gini bang, coba kayak gini bang. Boleh banget, nanti kita akan terapin saran-saran dari kalian kayak gitu. Karena tenang aja, komen semua kita bacain kok ya. Ada yang lucu-lucu, ada yang ini ntar gue masukin sini yang lucu-lucu nih. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video-video kayak gini ke depannya. Dan juga boleh tulis di komentar, menurut kalian barang apa lagi yang harus kita review di next video. Siapa tahu bisa kita hadirkan. Oke, gue pamit. Dadah.